warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Saya harapkan anak-anak siswa-siswi SD Islam Dabil Huda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajarnya biarpun daring dari rumah, anak-anak masih tetap semangat belajarnya. Sebelum pembelajaran untuk pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kita mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Al-Hadiniyah wa niyatul kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Pada pertemuan kemarin, minggu kemarin, Pak Didik memberikan materi tentang video pada pembelajaran yang pertama. Ya, ini pertemuan pertama kemarin saya berikan materi video tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sudah disimak anak-anak? Sudah dipelajari? Pak Didik akan lanjutkan pertemuan yang kedua ya, ini mengulas kembali siapa sih Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sebelum kita membahas biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim, kita ketahui bahwa Islam yang ada di Indonesia ini perkembangannya ya, melalui Islam di Nusantara tidak lepas dari peran dari 9 orang wali yang disebut wali songo. Wali yaitu penghulu agama atau yang berjumlah 9. Jadi wali songo yaitu 9 orang wali. Ya, di antaranya ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, ya. Ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, ya, Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati, ya. Wali Songo tidak hidup pada saat bersamaan, akan tetapi beliau hidup saling berhubungan, ya. Pada abad ke-15 dan pertengahan abad 16. Jadi pada masa itu adalah Wali Songo tinggal di pantai utara Jawa, yaitu sekitar Surabaya, Gresik, Lamongan, ya, itu di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah di Demak dan Kudus, ya, serta di Muria, ya, di Jawa Tengah, serta di Jawa Barat ada di Cirebon, di kota Cirebon. Anak-anak dibuka halaman 2, ya. Nah, bentuk peradaban baru dimulai dari tentang bercocok tanam, kesehatan, berniaga, kebudayaan serta kemasyarakatan. Ya, selanjutnya kita mengenal Maulana Malik Ibrahim, ya, lebih dikenal dengan Sunan Gresik, Sunan Giri, ya. Ia termasuk salah satu seorang wali songo. Penyebaran Islam dimulai dari Jawa, yaitu dimulai dari kota Gresik, ya. Nah, biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim, beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14, ya. Beliau dikenal dengan, ya, nama kakek bantal. Beliau disebut juga Syekh Maghribi, akan tetapi masyarakat Jawa mengenal Sunan Gresik. Ya, Sunan Gresik pernah tinggal di daerah Kamboja, di daerah Cempah pada selama 13 tahun antara 1379 hingga 1392 Masehi. Di sana
beliau menikah dengan seorang putri raja, ya, dan dikaruniai 2 putra, ya. Putra yang pertama yaitu Raden Rahmat yang disenang dengan Sunan Ampel, dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri, ya. Setelah merasa cukup melaksanakan misinya, ya, berdakwah di negeri itu, pada tahun 1392 Masehi Sunan Gresik hijrah ke Pulau Jawa, yaitu di Gresik, di kota Gresik. Jadi beliau meninggalkan keluarganya, ya. Yaitu daerah yang disinggahi yang pertama yaitu di desa Sembalo yang kala itu termasuk wilayah kekuasaan Mojopahit, kerajaan Mojopahit. Adapun desa Sembalo tersebut sekarang merupakan daerah Leran Timur, Kecamatan Manyar, 9 km dari arah kota Gresik. Setelah sukses mengembangkan pondok, tempat belajar agama, ya, Islam di Leren, Maulana Malik Ibrahim meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, ya, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di desa Gapuro, ya, Gapuro, kota Gresik. Nah, kepribadian, kita perlu mengenal kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim. Halaman 3, anak. Kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim itu sangat halus dan lembut dan baik hati pada masyarakat Gresik. Jadi masyarakat Gresik itu tersentuh dengan cara menyebarkan agama Islam, memeluk agama Islam dengan sukarela. Banyak masyarakat yang menganut beragama Islam setelah Sunan Gresik itu menyebarkan agama Islam dengan halus, dengan baik. Salah satu contoh yang dilakukan Sunan Malik Ibrahim dalam menghadapi masyarakat memiliki yang pengetahuan rendah, ya, adalah menjelaskan agama Islam dengan cara bahasa yang mudah dipahami, ya, jadi dengan bahasa yang baik. Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan masyarakat mengubah tanah tanah supaya menjadi ladang. Jadi dulu itu pada zaman itu tanahnya masih gersang, ya. Nah, dimanfaatkan, masyarakatnya diarahkan untuk berladang, bersawah, dan menghasilkan hasil panen yang melimpah ruah, anak. Setelah itu mereka memperoleh hasil pertanian. Sunan Maulana Malik Ibrahim membimbing mereka, masyarakat daerah situ, untuk bersyukur kepada Allah. Dari situlah masyarakat banyak yang menganut agama Islam. Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan masyarakat bahwa hidup manusia itu bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat dengan bertakwa. Apa sih bertakwa, anak? Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan bahasa yang baik. Nah, setelah mengenal kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim, yaitu peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah satu tokoh yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliaulah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Beliau telah banyak mengislamkan penduduk yang berada di pesisir utara di Pulau Jawa. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu menyebarkan agama dengan berdakwah, ya, di desa Sembalo adalah dengan cara berdagang, dengan cara membuka warung, menyediakan kebutuhan bahan pokok yang murah, yang mudah dijangkau anak-anak. Jadi beliau menyebarkan agama Islam dengan cara selain tadi bercocok tanam, berladang, juga berdagang. Beliau membuka pengobatan gratis. Jadi beliau seorang yang
mumpuni di dalam pengobatan. Ya. Selain itu Maulana Malik Ibrahim memperkenalkan dengan cara ya yang sangat banyak sekali dengan bercocok tanam tadi. Beliau juga merangkul masyarakat kelas bawah yang menyisihkan dalam agama Hindu. Oleh karena itu tidak heran beliau segera mendapat tempat di hati masyarakat. Ya. Salah satu itulah cara beliau menyebarkan agama Islam. Selanjutnya di kota Tandes, Gresik, beliau berbuka bagi orang-orang yang membuat orang-orang luar, membuat penduduk itu di sana terbiasa menerima setiap orang asing yang datang. Demikian juga Sunan Maulana Malik Ibrahim, beliau diterima dengan tangan terbuka, dengan sambutan, dengan mendirikan masjid yang pertama kali di desa Pasucinan, yaitu di daerah Manyar di Gresik. Saat berdakwah, Sunan Maulana Malik Ibrahim sangat berhati-hati, tidak tergesa-gesa karena pada saat itu masyarakat Jawa masih memeluk agama lain. Ada yang masih menyembah pohon, mengeramatkan suatu tempat, memberi sesajen, beliau takut menyinggung perasaan masyarakat Jawa pada saat itu, sehingga mereka akan sulit menerima ajaran agama Islam. Tentu dakwah itu dilakukan Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak mudah, banyak kesulitan. Beliau di beberapa jasanya Sunan Maulana Malik Ibrahim yaitu apa saja? Yang pertama yaitu melakukan pendekatan kepada rakyat kelas bawah, menghilangkan penggolongan kasta. Jadi tidak ada kasta Brahma, Sundra, tidak ada. Dari yang tingkatan orang kaya, orang miskin, mendirikan tempat ibadah dan pesantren, menyebarkan Islam di kalangan istana. Jadi dulu itu masih pemerintahannya menganut kerajaan. Seorang raja yang dipimpin seorang raja. Dalam dakwanya beliau sangat merakyat. Banyak sekali nasihatnya. Yang pertama memberi pertolongan kepada siapapun. Dakwah harus dilakukan dengan ikhlas. Kemiskinan menyebabkan kekafiran. Agama Islam itu mudah dipelajari dan diamalkan. Setelah itu dalam berdakwah kita harus mengedepankan kemudahan, tidak mempersulit. Itulah ajakan-ajakan yang dilakukan Sunan Maulana Malik Ibrahim, mengajak masyarakat sekitar untuk masuk Islam, sehingga tercermin nilai-nilai yang positif. Sunan Maulana Malik Ibrahim menanamkan nilai yang baik. Yang pertama, ulet dan gigih dalam berdakwah. Yang kedua, mengedepankan silaturahmi dan toleransi, saling menghormati, saling berkasih sayang, berani tanpa rasa khawatir dan takut, karena beliau yakin bahwasanya yang dilakukan itu benar, menyebarkan agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Berdakwah dengan cara bijaksana, tidak menyinggung perasaannya, dengan berhati-hati, dengan strategi yang tepat. Bersikap ramah, lemah lembut, serta welas asih, saling kasih sayang. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini memiliki sifat yang ramah, lemah lembut, kecuali dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Dia memperingatkan dengan baik, sehingga beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat yang dihormati di masyarakat, khususnya di daerah Gresik dan sekitarnya di Pulau Jawa. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Anak-anak untuk memahami, anak-anak dibaca di rumah dengan detail supaya kita memahami sejarah, bahwasanya agama Islam yang ada di daerah Pulau Jawa ini tidak lepas dari
peran para wali-wali songo, yaitu diantaranya Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, nanti anak-anak dibaca, dirangkum bila perlu di buku tulisnya untuk catatan supaya anak-anak lebih memahami, mengerti. Nah, setelah itu anak-anak kerjakan halaman 7 dan ya sampai 9, angka Romawi 1 sampai 3 ya. Setelah itu anak-anak kerjakan di buku tulis. Setelah itu jawabannya saja disalin di kertas lembaran, nanti dikumpulkan di wali kelasnya waktu pengumpulan tugas. Demikian anak-anak apa yang Pak Didi dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap menjaga kesehatannya, jangan lupa 3M, memakai masker, ya, menjaga jarak, ya, hindari kerumunan, ya, dan cuci tangan, ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.